Ya, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya untuk pekan depan, kita sudah terhubung bersama Reni Eka Putri, Senior Kuantitatif Analis Bank Mandiri. Ya, Mbak Reni, seperti apa tren pergerakan rupiah sejak awal pekan hingga sore ini? Ya, selamat sore Mbak. Jadi kalau kita lihat untuk perdagangan rupiah memang hari ini dibuka di level yang lebih lemah ya dari penutupan kemarin. Jadi tadi sesi pagi rupiah itu dibuka di level 14.105, kemudian terus melemah sampai ke level 14.255 terhadap US dollar dan menjelang penutupan sedikit terapresiasi namun masih berada di level 14.200-an. Jadi seminggu terakhir kita lihat memang ada volatilitas dan range yang cukup lebar ya, sekitar 100 sampai 150 poin pergerakannya, atau bisa dikatakan bahwa pelemahan yang terjadi pada hari ini juga lebih rendah dibandingkan posisi akhir minggu lalu, di mana rupiah ada di level 14.055. Koreksi rupiah ini kalau kita lihat dari sentimennya memang dipengaruhi oleh keluarnya aliran dana asing di tengah minimnya sentimen atau dukungan data-data domestik di akhir bulan ya. Jadi seperti biasa kalau di akhir bulan memang data-data ini cenderung hampir tidak ada katalis yang menggerakkan rupiah, sementara ada resiko atau tekanan dari eksternal. Kemudian terjadi capital flight ke safe haven currency seperti US dollar. Jadi kalau kita melihat pelemahan rupiah ini juga hampir sama dengan mayoritas mata uang regional, jadi rupiah nggak melemah sendirian. Jadi hari ini juga mayoritas mata uang Asia seperti rupiah India, won Korea, dan juga ringgit Malaysia ini juga mengalami pelemahan. Jadi tren kenaikan indeks dolar yang mencerminkan seberapa kuat indeks dolar ini sudah kembali lagi ke level 90,7, artinya juga dibandingkan dengan major currencies, hari ini major currencies pun melemah ya terhadap US dollar. Oke, kalau bicara untuk bagaimana trennya untuk pekan depan atau minimal kalau kita bisa breakdown untuk daya tahannya di kuartal 1 ini, sentimen apa saja yang akan jadi katalis negatif ataupun positif, Mbak Reni? Ya, jadi kalau pekan depan tentunya di awal bulan ya akan ada rilis data domestik yang mudah-mudahan ini bisa jadi penggerak pasar. Jadi kalau kita perhatikan kebijakan moneter yang akomodatif juga masih akan terus ditempuh oleh bank sentral. Jadi memang situasi pelemahan untuk akhir minggu ini dipengaruhi oleh sentimen eksternal ya. Jadi kalau untuk pekan depan peluang rupiah masih akan dapat bergerak di kisaran 14.100 sampai 14.250. Jadi kalau kita lihat selama kuartal pertama ini sebenarnya daya tahan rupiah itu relatifly akan dapat terjaga karena kita melihat rupiah juga masih akan berada dinilai sesuai dengan fundamentalnya. Jadi kalau dari sisi katalis positifnya terutama memang masih berlanjutnya kebijakan yang akomodatif baik dari the Fed ya, seperti mempertahankan kebijakan dovish, kemudian juga dari Bank Indonesia yang masih akan tetap akomodatif. Kemudian kita melihat dari sisi optimisme investor juga masih akan menciptakan inflow di pasar domestik meskipun mungkin dalam jumlahnya yang sedikit terbatas. Kemudian dari proses pemulihan ekonomi domestik yang juga masih tetap berjalan, mudah-mudahan ini juga masih dapat menjaga stabilitas rupiah ke depan. Sementara resiko memang masih akan datang dari eksternal dan kemungkinan yang harus kita waspadai adalah keluarnya ya aliran dana asing karena ini bisa meningkatkan lagi permintaan ke safe haven aset atau seperti ke US dollar sehingga kalau itu terjadi bisa saja resiko rupiahnya kembali tertekan, Mbak. Oke, untuk yield obligasi Amerika ini kan kembali menguat dan menekan indeks dolar gitu ya. Lalu seperti apa pengaruhnya bagi rupiah dan apa yang perlu diwaspadai saat ini, Mbak Reni? Benar sekali. Jadi kalau untuk 10 years treasury ya, US treasury-nya tadi malam itu kan menyentuh lagi ke atas ya sekitar 1,6 1,7 dan ini juga memberikan surprise ya di market. Jadi kalau kita lihat dari sektor saham sendiri ini memang mengalami tekanan tidak hanya di IHSG di Indonesia namun juga hampir mayoritas bursa global juga mengalami dampak yang negatif. Kemudian kalau kita lihat dari sisi obligasi di dalam negeri sendiri
ini memang terjadi peningkatan juga di sisi yield-nya kembali meningkat ke level 6,7% ya. Jadi tentunya ini juga mempengaruhi aksi jual rupiah yang tercermin dari depresiasi rupiah hari ini. Namun kita lihat untuk kedepannya atau dalam jangka pendek potensi rupiah masih bisa kembali lagi ya ke level 14.100 sampai 14.200 seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan data-data domestik yang akan rilis pekan depan, dan tentunya ini dapat menjadi katalis yang positif bagi rupiah. Oke, lalu bagaimana dengan obligasi Indonesia? Apakah ini terpengaruh tren penguatan global, Mbak? Dan sarannya mungkin untuk pelaku pasar dan regulator seperti apa? Ya, jadi kalau untuk pasar obligasi sendiri sejauh ini kita melihat minat pasar itu masih cukup positif ya, dan ini ditandai dengan dukungan oleh tren suku bunga yang rendah, kemudian tingkat inflasi kita yang juga masih terjaga sejauh ini. Apalagi kemarin juga Bank Sentral kembali menurunkan BI 7 days reverse repo rate. Jadi stabilnya nilai tukar, kemudian dengan perkembangan data-data suku bunga dan juga inflasi tadi, ini membuat optimisme di pasar obligasi juga masih akan terjaga. Apalagi kalau kita melihat perbandingan dengan peers ya, jadi yield obligasi itu masih cukup menarik kalau untuk obligasi di Indonesia. Jadi sepanjang tahun 2021 ini kita juga tetap masih mencatatkan inflow ya di pasar bond market kita, ini sekitar 8,4 triliun rupiah, dan imbal hasilnya diperkirakan juga masih akan menarik. Jadi masih cukup potensial untuk pasar obligasi di tahun ini. Oke. Nah, untuk tren arus dana asing di pasar uang Indonesia saat ini seperti apa, Mbak Reni? Ya, kalau dari sisi dana asing sendiri kita lihat memang fluktuasi pasar itu masih rentan ya Mbak. Jadi karena adanya sentimen-sentimen baik dari sisi internal maupun eksternalnya, dan biasanya memang fluktuasi ini terjadi apabila tidak tercapainya ekspektasi-ekspektasi yang mungkin sempat ditargetkan oleh pemerintah maupun bank sentral di masing-masing negara termasuk di Indonesia. Kemudian dari sisi ketidakpastian pasar yang terjadi, kemungkinan juga investor itu masih akan memilih kecenderungannya untuk berinvestasi ke safe haven aset. Jadi kalau kita lihat dari awal tahun sebenarnya tren arus dana asing ini masih cukup mengalir ke pasar domestik, namun memang tidak se-heavy di kuartal 4 tahun lalu. Tapi kita melihat kecenderungan tahun ini di mana pemulihan ekonomi nasional juga masih terus berlanjut, kemudian implementasi vaksin COVID masih terus dijalankan. Kita berharap arus dana asing masih akan cukup mumpuni ya untuk masuk lagi di kuartal-kuartal selanjutnya di tahun ini. Baik, terima kasih Mbak Reni untuk analisanya. Pemirsa, Reni Eka Putri, Senior Kuantitatif Analis Bank Mandiri.